Shalom adik-adik. Wah, senang sekali ya. Hari ini kita boleh bertemu lagi. Sudah rindu beribadah bersama-sama? Rindu ya? Nah, kita mau bersemangat memuji Tuhan kita. Yuk kita mau menaikkan sebuah pujian. Kita mau mengucapkan selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Yuk kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Sekali lagi yuk kita mau mengucapkan selamat pagi Bapa. Selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Syukur sekali ya, penyertaan Tuhan ada dalam hidup kita. Yuk kita mau mengawali ibadah ini dengan bersatu hati. Ya, kita mau berdoa. Yuk anak-anak, kita mau berdoa sikap yang bagus, duduk yang rapi, tangan dilipat, mata ditutup, lalu Ivon akan pimpin dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan. Senang sekali kami boleh bertemu lagi. Kami akan beribadah bersama-sama. Tuhan, berkatilah kami, sehingga kami boleh mengikuti ibadah ini dengan baik. Tuhan, kami rindu, kami boleh memuji nama-Mu. Dan kiranya Tuhan senang akan puji-pujian kami. Berkati ibadah kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, siapa di sini yang sayang sama papa? Sayang ya, sayang sama mama. Sayang juga ya sama koko atau cici. Sayang juga sama dedek. Sayang juga ya, apalagi sama Tuhan. Siapa yang sayang sama Tuhan kita? Oh, semuanya ya, puji Tuhan. Senang sekali kalau kita bisa sayang sama keluarga kita, terlebih lagi kita sayang pada Tuhan kita. Nah,
sekarang Evolution mau ajak kalian untuk menyatakan rasa sayang kita sama Tuhan ya. Kita mau nyanyi I love you Jesus. Yuk bangkit berdiri, kita mau pakai gerakan ya. Kita mau memuji Tuhan bersama-sama. Yuk bangkit berdiri yuk. Jesus, deep down in my heart, I love you, Jesus, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Sekali ya. You, Jesus, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Adik-adik, kita sayang sama Tuhan kita. Kiranya rasa sayang kita itu boleh semakin dalam hari demi hari. Ya, semakin hari kita boleh semakin sayang, semakin cinta dengan Tuhan kita. Nah, adik-adik, hari ini kita akan belajar lebih mengenal Tuhan kita. Ya, kita akan belajar untuk lebih sayang dengan Tuhan kita. Nah, kita akan belajar lagu Mandarin ya. Yuk kita belajar lagu ini sama-sama ya. Mari kita pujikan bersama-sama.
adik-adik, senang sekali ya. Tadi kita sudah belajar lagu Mandarin ya. Tadi artinya itu lebih dalam lagi untuk cinta pada Tuhan kita. Nah, kita mau belajar lebih cinta lagi kepada Tuhan dengan mendengarkan firman Tuhan. Yuk adik-adik duduk yang rapi, kita mau mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Halo anak-anak semua, apa kabar? Lose Christine harap semua dalam keadaan baik dan sehat ya. Oh iya, kalian sudah selesai PAT ya? Tes akhir semester. Wah, senang sekali ya. Udah bebas merdeka, udah bisa istirahat, udah bisa enak-enakan, ya kan? Semoga semua anak-anak di sini nilainya bagus-bagus ya. Apapun hasilnya yang sudah kita usahakan, biarlah Tuhan yang memberkati usaha belajar kita. Anak-anak, sudah siapkan Alkitabnya? Yuk, sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita mempersiapkan hati kita dengan berdoa. Semuanya, tangan dilipat, mata ditutup, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Di hari Minggu yang indah ini, kami dapat beribadah. Dan saat ini, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kami dengan firman-Mu. Biarlah firman-Mu dapat kami dengar dengan baik dan kami dapat lakukan di dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, siapa dari anak-anak di sini yang suka dikasih hadiah? Siapa ayo? Wah, semua pasti senang dikasih hadiah ya. Nah, kalau semua senang dikasih hadiah, kalian pasti punya sesuatu yang kalian idam-idamkan. Kalian sudah sangat pengen memilikinya. Dan tahu-tahu ada yang memberikannya. Pasti kalian akan sangat senang sekali. Yeay, dapat hadiah. Misalnya hadiahnya apa nih yang kalian inginkan? Mungkin dari kalian ada yang pengen banget punya sepeda baru. Atau pengen dibeliin HP. Siapa pengen dibeliin HP? Atau kalian pengen dibeliin mainan mobil-mobilan atau pesawat yang bisa terbang? Atau mungkin kalian ingin dibeliin anjing kecil yang lucu? Nah, anak-anak, Lose yakin jika kalian menerima hadiah yang sangat kalian inginkan, pasti kalian akan menjaga, memelihara, dan menyimpan dengan baik. Betul kan ya? Nah, meskipun kalian menyukai hadiah-hadiah tersebut, hari ini Lose ingatkan bahwa kalian harus lebih mengasihi orang yang telah memberikan hadiah tersebut kepada kalian. Dapatkah kalian membayangkan? Kalian mengasihi anjing, atau boneka, atau mainan, atau sepeda, atau HP. Lebih dari kalian mengasihi papa mama kalian yang telah memberikan semuanya kepada kalian. Betapa sedihnya hati papa mama yang sudah memberikan semua barang yang kalian sukai, tapi kalian lebih menyukai barang-barang pemberian itu daripada sayang kepada papa mama. Yang memberi
Bisa papa mama, bisa emak engkong, bisa om tante, bisa juga teman-teman atau sahabat kalian. Jika kalian lebih mencintai atau lebih sayang dengan barang-barang pemberian daripada kalian sayang dengan orang yang memberikan, pasti mereka akan sangat sedih, iya kan? Nah, firman Tuhan hari ini kita mau belajar dari sebuah kisah seorang muda kaya yang lebih mengasihi hal-hal yang disukainya lebih daripada Tuhan yang telah memberikan kepadanya. Kisah ini diceritakan di kitab Injil Matius. Matius 19 ayat 16 sampai 26. Kalian bisa buka Alkitab kalian dan membacanya. Pada suatu hari, ada seorang pemimpin muda yang sangat kaya raya. Dia mempunyai banyak harta benda. Orang muda yang kaya ini ingin bertemu dengan Tuhan Yesus dan ingin bertanya bagaimana caranya masuk ke surga. Lalu orang muda kaya ini mencari Tuhan Yesus dan dia sangat senang bisa bertemu dengan Tuhan Yesus. Ketika bertemu dengan Tuhan Yesus, orang muda kaya ini bertanya, "Guru, perbuatan baik apa yang harus kulakukan supaya aku bisa masuk ke surga?" Tuhan Yesus berkata, "Jika kamu ingin masuk surga, kamu harus menuruti segala perintah Allah." Orang muda kaya itu bertanya, "Perintah mana yang harus aku turuti, Tuhan?" Tuhan Yesus mengingatkan pada orang muda kaya itu akan 10 perintah Allah. Misalnya, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berbohong, hormatilah ayah ibumu. Orang muda kaya ini berkata, "Tuhan, semua perintah Allah itu sudah aku turuti. Apakah ada lagi?" Tuhan Yesus mengasihi orang muda ini. Tetapi Tuhan Yesus tahu orang muda kaya ini tidak mungkin dapat mentaati semuanya dengan sempurna karena dia juga adalah manusia yang berdosa. Karena itu dia membutuhkan kasih dan anugerah Allah. Dan satu hal lagi yang menjadi kekurangan orang muda kaya ini adalah dia mengasihi dan bersandar pada uangnya yang banyak, pada hartanya yang banyak. Karena itulah kemudian Tuhan Yesus berkata lagi, "Jika kamu ingin sempurna, pergilah dan jualah semua harta milikmu. Lalu berikanlah harta itu kepada orang miskin. Setelah itu, datanglah kemari dan ikutlah aku." Mendengar perkataan Tuhan Yesus itu, pergilah orang muda kaya itu dengan hati yang sedih karena hartanya banyak. Orang muda kaya ini menginginkan masuk surga dan sebenarnya dia sudah datang pada orang yang tepat, yaitu Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus adalah anak Allah dan dia adalah satu-satunya jalan yang dapat membawa kita kepada Allah.
untuk masuk ke surga. Dengan percaya kepada Tuhan Yesus, seseorang dapat memiliki hidup kekal dengan Allah. Sekali lagi, dengan percaya kepada Tuhan Yesus, seseorang dapat memiliki hidup kekal dengan Allah. Tetapi orang muda kaya ini lebih percaya pada hartanya yang banyak. Dia tidak mau melepaskan hartanya untuk mendapatkan Tuhan Yesus. Dia lebih mencintai hartanya daripada cinta kepada Tuhan yang telah memberikan semua harta tersebut. Tuhan menginginkan anak-anaknya untuk mengasihi Dia lebih dari segalanya di dunia ini. Lebih dari barang-barang yang kita miliki, lebih dari uang yang kita miliki, lebih dari segala sesuatu yang kita miliki. Karena sebenarnya semua barang yang kita miliki berasal dari Tuhan. Sekali lagi saya katakan, semua barang yang kita miliki berasal dari Tuhan. Dan untuk menyatakan kasih kita kepada Tuhan, kita harus mau berbagi. Berbagi kepada siapa? Kepada orang miskin. Berbagi kepada orang-orang yang membutuhkan pertolongan kita. Atau dalam kehidupan sehari-hari, kita mau berbagi makanan atau mainan kepada kakak atau adik atau teman-teman kita. Kita harus mau berbagi ya. Kita mengucap syukur dan berterima kasih karena Tuhan sudah memberikan semua pemberian itu kepada kita. Ingat bahwa segala sesuatu yang kita miliki semuanya berasal dari Tuhan. Tuhan yang mengasihi dan memelihara kehidupan kita. Sehingga kita bisa punya uang, makanan, pakaian, rumah, mainan yang banyak, atau binatang piaraan, atau kita punya apa lagi? Semua barang-barang yang kita sayangi. Semuanya berasal dari Tuhan. Karena itu, kita harus lebih mengasihi Tuhan daripada semua harta di dunia ini. Sekali lagi kita katakan, kita harus lebih mengasihi Tuhan daripada semua harta di dunia ini. Setuju ya anak-anak? Bagus ya. Seperti ayat hafalan yang kita mau hafalkan sama-sama hari ini. Kita mau buka Alkitabnya ya sekarang. Yuk buka Alkitabnya. Ayat hafalan hari ini diambil dari Matius 22 ayat 37a. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Sekali lagi ya, buka Alkitabnya. Semua buka Alkitabnya. Matius 22 ayat 37a. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati dapat diartikan bahwa kita mau
mengutamakan Tuhan dalam seluruh kehidupan kita. Hanya Tuhan nomor 1 di dalam hatimu. Karena sekali lagi saya mau ingatkan bahwa semua yang kita miliki semuanya berasal dari Tuhan. Dan kita bersyukur atas semua pemberian Tuhan dan kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Amin. Yuk anak-anak, kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk semua kebaikan, pemberian yang kami terima di dalam hidup kami. Hari ini kami belajar bahwa semuanya berasal dari Tuhan. Dan kami mau lebih mencintai Tuhan di dalam hidup kami. Kami mau menjadikan Tuhan nomor 1. Terima kasih ya Tuhan, untuk semua kebaikan-Mu, berkat-Mu di dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Semua anak Tuhan katakan, amin. Bersyukur ya adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Senang sekali firman Tuhan boleh mengingatkan kita dan juga menguatkan kita. Yuk, pada kesempatan yang indah ini kita juga diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan kepada Tuhan kita. Kita mau menyanyikan sebuah pujian, Everything I Am. Ya, semuanya yang ada padaku ya Tuhan, aku mau persembahkan kepadamu. It's a gift to you. Everything I am, everything I be, I give it to you, Lord, and do it thankfully, thankfully. Every song I sing, every praise I bring, everything I do, it's a gift to you. Everything I have, all you give to me, I give it to you, Lord, and do it thankfully, thankfully. Every song I sing, every praise I bring, everything I do, it's a gift to you. Sekali lagi yuk kita mau persembahkan kepada Tuhan. Everything I am, everything I be, I give it to you, Lord, and do it thankfully, thankfully. Every song I sing, every praise I bring, everything I
Mari adik-adik kita membawa persembahan kita bersatu hati di dalam doa. Tuhan Yesus, sekali lagi ya Tuhan, kami mau berterima kasih. Terima kasih ya Tuhan untuk banyak berkat yang telah Tuhan limpahkan kepada kami dan juga kepada orang tua kami. Kami sangat bersyukur ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami boleh merasakan akan penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Tuhan, kami rindu memberikan persembahan. Kiranya Tuhan berkenan akan persembahan kami. Kiranya Tuhan senang akan persembahan kami. Terimalah persembahan kami ya Tuhan. Dan juga ya Tuhan, kami bersyukur kami sudah boleh mengikuti ibadah dengan baik. Tuhan, kiranya Engkau memberkati kami sehingga kami boleh melakukan firman-Mu di dalam hidup kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Ini kami, pakailah kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Murid Kristus mengasihi Tuhan, melakukan firman. Yeay, selamat hari Minggu, Tuhan berkati.